Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Perkenalkan, nama saya Bebian Tilipari, NPM saya 12155201220018. Saya dari kelas pengantar teknik informatika kelas C, Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara kerja komputer. Bagaimana sih cara kerja komputer? Nah, teman-teman, simak baik-baik video saya agar teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara kerja komputer. Oke? Tapi sebelum teman-teman menonton video saya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Oke, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang cara kerja komputer ya. Di sini kita akan belajar dan mengetahui tentang bagaimana komputer itu bisa bekerja, bagaimana alur dan prosesnya. Baik teman-teman semua, kalian mengetahui bahwa komputer adalah alat pengolah informasi atau data, dan komputer terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk mengolah informasi tersebut. Perlu teman-teman ketahui ada 4 tugas komputer. Yang pertama yaitu input atau pengambilan data masuk. Yang kedua yaitu storage untuk menyimpan informasi. Dan yang ketiga adalah processing, yaitu untuk memproses informasi. Keempat adalah output untuk menampilkan hasil. Jadi 4 proses yang terjadi ketika komputer tersebut bekerja. Keempat tugas tersebut umumnya berlaku untuk semua perangkat yang disebut komputer. Nah, teman-teman bisa memperhatikan diagram kerja yang di samping saya ini. Ini adalah tugas kerja komputer, yaitu yang pertama input, yang kedua adalah storage, yang ketiga adalah processing, dan yang keempat adalah output. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Fungsi keyboard secara umum pada komputer yaitu untuk mengirim perintah dari setiap huruf, angka, atau simbol yang diketik dan disampaikan ke CPU hingga langkah tersebut dimengerti oleh prosesor. Yang kedua yaitu mouse. Mouse adalah salah satu perangkat keras atau input penting yang harus ada ketika kita mengoperasikan sebuah komputer. Fungsi mouse sendiri adalah sebagai alat penunjuk atau yang sering kita sebut kursor. Nah, dan perangkat input lainnya seperti webcam dan komputer digital ini termaksud perangkat input yang dapat memasukkan data ke dalam komputer berupa gambar ataupun video ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir yaitu scanner. Nah, scanner ini juga termaksud perangkat input yang berfungsi untuk memasukkan data berupa gambar ke dalam komputer. Jadi paham ya teman-teman ya. Jadi perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data, baik itu berupa data gambar, musik, atau video, itu termaksud kategori perangkat input yang komputer itu pun tugasnya untuk mengambil data masuk dari perangkat-perangkat input tadi teman-teman. Kemudian tugas yang kedua yang dikerjakan oleh komputer adalah storage, menyimpan informasi dalam komputer. Informasi dapat disimpan dalam penyimpanan data primer dan sekunder. Karakteristik penyimpanan data primer adalah 1. Penyimpanan data sementara. 2. Informasi yang disampaikan biasanya lebih sedikit. 3. Biasanya berada di dalam komputer. Contohnya adalah RAM atau yang disebut dengan random access memory. Ini adalah contoh gambar apa yang disebut sebagai random access memory atau yang disebut RAM. Semakin tinggi RAM-nya, maka semakin baik proses kinerja di komputer
komputer tersebut. Kemudian ada penyimpanan data sekunder. Karakteristik penyimpanan data sekunder adalah yang pertama, menyimpan data secara permanen. Yang kedua adalah informasi yang disampaikan bisa lebih banyak. Dan yang ketiga yaitu ia terdapat di dalam atau di luar perangkat komputer. Contohnya adalah flash memory, atau yang kedua USB flash drive. Dan yang ketiga yaitu hard disk drive atau yang disingkat dengan HDD. Nah teman-teman, bisa memperhatikan contoh gambar yang di samping menunjukkan gambar flash memory atau USB flash drive, atau yang sering sebut flash disk, dan yang juga hard disk drive. Selanjutnya proses informasi yang ketiga yaitu processing atau memproses informasi. Processing adalah memproses informasi dengan perintah yang diberikan. Proses data dalam komputer mengubah data dan menjalankan perintah sesuai dengan data yang masuk. Contoh-contoh perangkat yang masuk dalam kategori processing adalah yang pertama yaitu CPU. Prosesnya melakukan operasi aritmatika dan logika pada data yang masuk atau disimpan. Jadi apa yang dimaksud oleh komputer akan diproses oleh CPU ini. Lanjut di yang kedua yaitu kartografis atau disebut juga dengan video card. Ini mengolah data dan menampilkannya dalam bentuk video. Dan yang terakhir yaitu suara atau sound card, mengolah data dan menampilkannya dalam bentuk suara. Oke, kita masuk di yang terakhir yaitu output atau menampilkan hasil. Output adalah pemproses data. Hasil tersebut ditampilkan melalui perangkat output. Perangkat output fungsi menampilkan data hasil processing. Nah, jika data-data yang sudah diproses jika dalam bentuk gambar, maka akan disampaikan di monitor atau ditunjukkan di layar monitor seperti gambar yang di samping sendiri, yaitu menampilkan hasil atau gambar dalam bentuk video atau foto. Nah, jika output yang menggunakan suara atau musik, maka akan keluar hasil outputnya dalam bentuk suara. Perangkat output yang harus digunakan adalah handset atau handphone dan lain-lain sebagainya. Oke, selanjutnya output yang digunakan berupa gambar atau tulisan yang ingin dicetak dalam bentuk printout ataupun tulisan yang ingin dicetak dalam bentuk printout, maka dibutuhkan perangkat output seperti printer yang nantinya akan menampilkan gambar, tulisan atau artikel yang dicetak. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Teman-teman paham kan apa yang saya jelaskan? Nanti jika teman-teman tidak paham, mohon komen biar saya menjelaskan. Nah, itu yang tadi saya sudah menjelaskan tentang 4 cara kerja komputer, mulai dari output, storage, processing atau output. Dan teman-teman keterangannya seperti ini ya, jika kita menjelaskan secara deskripsi atau terperinci. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi data-data yang kita masukkan melalui perangkat input atau perangkat masuk, apa yang kita ketik, apa yang kita klik, maka akan diproses dalam CPU ini. Nah, setelah diproses maka akan ditampilkan melalui layar monitor jika tampilannya berupa gambar ataupun video. Teman-teman memasukkan atau menggunakan suara, maka teman-teman pasti akan menggunakan handset, speaker, handphone, atau dan lain-lain untuk bisa mendengarkan suara tersebut. Demikianlah berakhirlah hasil presentasi saya saat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.